Halo teman-teman, buat lu pade, balik lagi sama gue di channel yang selalu ngajak lu pade mikir pakai nalar sehat. Coba deh, sekarang jujur sama diri lu. Lu yang tiap hari berangkat kerja, tapi bukannya semangat, malah bawaannya udah males dari pagi. Kepala rasanya berat, bawaannya pengen marah-marah, atau gampang banget kesulut emosi. Deadline numpuk nggak karuan, atasan minta ini itu, rekan kerja ada aja dramanya. Dan kerjaan rasanya nggak ada habisnya. Buat lo yang sekarang lagi ngerasain semua itu, yang kerja kok rasanya jadi stres akut, dengerin gue baik-baik. Itu namanya tekanan kerja, brosis. Dan kalau nggak lu atasi, bukan cuma otak lu yang berasap, tapi badan lu juga bisa meledak. Lu bisa ambruk, fisik, dan mental. Waspada. Hari ini gue mau ngasih tahu lu gimana cara biar lu nggak sampai di titik itu. Biar otak dan badan lu nggak kolaps. Stres kerja itu kayak musuh dalam selimut, bro. Dia diam-diam ngerogotin diri lu. Penting banget buat lu kenali tanda-tandanya. Tanda fisik. Susah tidur atau insomnia. Padahal badan udah capek banget. Sakit kepala terus-menerus. Badan pegal-pegal tanpa sebab jelas. Sering banget sakit flu, batuk, atau demam karena imunitas turun. Pola makan jadi berantakan, bisa jadi nafsu makan hilang, atau malah jadi doyan makan berlebihan. Detak jantung sering cepet tanpa aktivitas berat. Tanda emosional atau mental. Gampang banget marah, emosi meledak-ledak, cemas berlebihan soal hal-hal kecil, sulit konsentrasi, sering lupa, merasa nggak berdaya, kayak terperangkap di situasi itu. Yang paling parah, hilang motivasi, kerja rasanya hambar, dan mulai ngerasa burnt out, alias udah capek banget secara mental dan fisik. Tanda perilaku. Jadi sering menghindar dari tanggung jawab, sering menunda-nunda kerjaan, jadi penyendiri, males ketemu siapa-siapa, sering bolos kerja atau telat, konsumsi kafein, alkohol, atau rokok jadi meningkat. Lalu, apa sih sumber utama stres kerja ini? Workload berlebihan. Tugas numpuk gak ada habisnya, deadline mepet kayak dikejar setan, lingkungan kerja toksik, atasan yang micromanaging dan gak percaya sama lu, rekan kerja yang suka drama, gosip, atau bullying, kurangnya kontrol, merasa nggak punya kendali atas pekerjaan lu atau keputusan-keputusan penting, kekhawatiran finansial atau pekerjaan, takut dipecat, gaji kurang, atau karir nggak jelas, kurangnya apresiasi, merasa udah kerja keras mati-matian tapi nggak pernah dihargai, batas kerja dan hidup yang buram, work-life imbalance, kerja dibawa pulang, cat kantor di luar jam kerja, weekend mikirin kerjaan, hidup lu cuma buat kerja. Kalau stres kerja ini lu biarin berlarut-larut, lu bakal nyesel. Dampaknya nggak main-main. Kesehatan fisik merosot drastis. Penyakit kronis kayak darah tinggi, masalah jantung, atau masalah pencernaan bisa muncul. Imunitas lu turun, gampang banget kena sakit. Kesehatan mental hancur lebur. Stres berkepanjangan bisa memicu depresi, anxiety disorder, gangguan kecemasan, bahkan burnout parah, di mana lu ngerasa udah nggak punya energi sama sekali. Produktivitas turun drastis. Lu jadi nggak fokus, sering bikin salah, kualitas kerjaan menurun. Akhirnya kerjaan numpuk makin parah, dan itu bikin lu makin stres. Hubungan pribadi rusak. Lu gampang marah di rumah, jadi sering berantem sama pasangan, keluarga, atau teman. Hubungan bisa jadi renggang karena lu nggak bisa ngatur emosi. Rasa putus asa. Hidup jadi terasa berat, gak ada harapan, dan rasanya gak ada jalan keluar. Oke, cukup sudah warningnya. Sekarang saatnya kita bahas gimana cara ngelola dan mengatasi stres kerja ini biar lu gak ambruk. 1. Kenali dan akui. Pertama, jangan denial. Jujur sama diri sendiri kalau lu lagi stres. Gak ada yang salah dengan merasa stres.
itu manusiawi. Mengakui itu adalah langkah pertama menuju penyelesaian. 2. Batasi dan buat garis tegas. Boundary setting. Atur jam kerja. Ini penting banget. Setelah jam kerja, matikan notifikasi kantor. Pisahkan ruang kerja dan ruang pribadi di rumah. Jangan bawa kerjaan ke tempat tidur. Belajar bilang tidak. Kalau workload sudah di luar batas atau di luar job desk lo, belajar menolak dengan sopan, atau negosiasi ulang deadline dengan atasan. Hak lo buat bilang enggak kalau memang sudah nggak sanggup. Jadwalin me time. Wajib punya waktu untuk diri sendiri, buat hobi atau relaksasi. Minimal 30 menit sehari. Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan. 3. Komunikasi efektif. Curhat ke orang terdekat. Jangan pendam sendiri. Ngobrol sama pasangan, teman, atau keluarga yang bisa lu percaya. Kadang, cuman cerita aja bisa meringankan beban. Bicara ke atasan. Jika memungkinkan, sampaikan beban kerja atau masalah lo dengan cara profesional, cari solusi bersama. Jangan takut. Mereka juga butuh tahu kondisi karyawannya. 4. Jaga kesehatan fisik. Tidur cukup. Kualitas tidur itu kunci. Usahakan tidur 7-8 jam per hari. Makan bergizi, jangan cuma makan instan atau junk food. Konsumsi makanan yang sehat biar energi lo stabil. Olahraga rutin, ini pelepas stres paling ampuh bro. Nggak perlu gym, jalan kaki 30 menit aja udah cukup banget. 5. Lakukan aktivitas pelepas stres. Hobi. Lakukan hal yang lo suka di luar kerja. Main musik, baca buku, nonton film, berkebun, atau apapun yang bikin lo senang. Meditasi atau mindfulness, bantu menenangkan pikiran lo yang ruwet. Banyak aplikasi gratis yang bisa lo coba. Liburan singkat, nggak perlu jauh-jauh atau mahal. Sekedar staycation semalam atau jalan-jalan ke taman kota juga udah bisa bikin segar. 6. Cari bantuan profesional jika perlu. Kalau lu udah merasa sangat kewalahan, sulit tidur parah, emosi nggak terkontrol, atau sampai ada pikiran negatif, jangan malu atau gengsi untuk ke psikolog atau terapis. Itu bukan tanda lemah, itu tanda lo cerdas dan peduli sama diri lo sendiri. 7. Evaluasi ulang tujuan dan prioritas. Sesekali, tanyakan pada diri lo, apakah kerjaan ini sesuai dengan value lo? Apakah gaji atau posisi ini sepadan dengan stres yang lo alami? Pertimbangkan opsi lain jika kondisi sudah sangat parah dan tidak ada perubahan. Dengerin gue baik-baik bro dan sis. Kesehatan lo, fisik dan mental, itu prioritas utama di atas segalanya. Di atas gaji, di atas promosi, di atas deadline. Kerja itu untuk hidup, bukan hidup untuk kerja sampai stres dan sakit. Jangan sampai lo jadi mayat hidup yang cuma mikirin deadline, mikirin target, tapi badan dan pikiran lo udah babak belur. Lo punya hidup di luar kantor bro, jadi jangan biarin stres kerja itu makan lo hidup-hidup. Kenali tanda-tandanya, kelola dengan strategi yang gue kasih, dan kalau perlu jangan ragu buat ambil keputusan yang lebih baik untuk diri lo sendiri. Ingat, lo berhak hidup sehat dan bahagia. Gue penasaran nih, apa sih tanda stres kerja yang paling sering lo rasain? Dan dari tips yang gue kasih, strategi apa yang akan lo coba terapkan pertama kali untuk mengelola stres lo? Ceritain di kolom komentar di bawah ya. Mari kita saling dukung, saling ingetin, dan sama-sama keluar dari jerat stres kerja. Karena kalau kita mikir bareng, pasti ada jalan keluar. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.